puncak. Dan itu ternyata sampai sekarang terjadi gitu ya. Bahkan itu sangat sistematik menurut saya karena konsumennya adalah orang-orang dari Timur Tengah gitu ya. Punca gitu ya. Nah, dan disitulah sebenarnya kalau saya pernah melakukan penelitian tentang itu. Itu adalah selingkuh antara turisme dan tafsir terhadap agama. Karena kemudian ada legitimasi, ini nggak zina kok. Karena ini kemudian menikah kilat seperti itu. Itu yang juga terjadi ya di nikah siri seperti itu. Itu selalu jadi argumen ketika kita bahwa itu kalau bagi kami itu TPPO itu tidak pidana perdagangan orang, khususnya untuk eksploitasi seksual seperti itu. Nah, Pramudia saya kira di dalam buku-bukunya, di dalam misalnya Gadis Pantai, kemudian juga Minah Bergigi Emas, juga beberapa figur perempuan, Nyai Ontosoro itu kan dia membalik konstruksi itu, bahwa nyai perempuan itu adalah objek seksual, tapi dia bisa punya power, punya kekuatan seperti itu. Jadi saya kira feminisme atau ideologi yang pro perempuan di dalam karya-karya Pram itu sangat kuat sekali ya, sampai kita ini banyak pasti diantara kita sering kali ngutip kata-katanya Nyai Ontosoro ya, kalau kita sebenarnya menyerah gitu ya. Kita sudah berjuang sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya meskipun kalah gitu ya, seperti itu. Nah, dalam konteks prostitusi atau seksualitas itu memang ini ada konstruksi yang kalau di dalam konteks ILO, di dalam konteks hak asasi manusia, menjadi prostitusi itu adalah hak. Jadi di dalam ILO, kalau teman-teman, sex worker itu sektor sendiri. Selama dia concern, selama dia dan aku udah dewasa, aku sudah bisa mengelola tubuhku sendiri, seperti itu. Makanya di Eropa prostitusi legal, tapi di Indonesia itu apalagi di dalam konstruk masyarakat yang patriarkis, perempuan itu objek seksual dan perempuan tidak memiliki tubuhnya sendiri. Di sini diatur seperti itu. Jadi ini diskusi yang selalu berkelanjutan ya, kalau kita ngomong soal seksualitas atau soal prostitusi seperti itu. Memang ada teman saya juga pernah melakukan penelitian mengenai alih-alih kita bicara soal apakah dia legal, apakah itu kriminal atau apa. Tapi pertanyaan teman-teman saya yang melakukan kajian, saya lupa dulu ada istilah dombret. Ya, dombret itu kan selalu dikonotasikan. Pertanyaan teman-teman saya bukan apakah kesehatan reproduksi dia diperhatikan, seperti itu. Karena kemudian itu yang kemudian juga dia akan menjadi sasaran ketika isu HIV/AIDS itu ya, angka HIV/AIDS tinggi karena ya dia jajan sembarangan dan disalahkan perempuan, tapi nggak disalahkan burungnya yang kemana-mana, burungnya yang
liar seperti itu gitu. Kan selalu dalam konteks seksualitas, dalam konteks prostitusi itu yang disalahkan adalah perempuan, tapi kakinya itu ada di mana? Itu yang mana? Dan prostitusi itu embedded ya, kalau di Indonesia itu dengan industrialisasi. Teman saya lagi kajian tentang meningkatnya trafficking untuk eksploitasi seksual itu di industri pertambangan nikel. Kalau 10-15 tahun yang lalu di perkebunan kelapa sawit, ya untuk mensuplai itu. Jadi dia hanya dihargai tubuhnya yang bagian itu, dan soal-soal lain nggak dipedulikan, dan itu tutup mata saya kira negara untuk itu. Nah, yang kedua, karena domain saya bukan agama, ya saya intelektual Muslim yang saya kagumi, Nurholis Majid, itu disertasinya tentang Ibnu Taimiyah, dan saya kira benar ya seperti itu. Tapi juga ada cerita tentang, kalau tadi cerita tentang Hamka dan Soekarno, ini cerita tentang Hamka dan Pramudia. Dua orang ini berpolemik habis-habisan. Bahkan Pramudia menuduh bahwa novelnya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Zee, itu punya dimensi plagiat. Sampai pokoknya itu yang membelah sastrawan Indonesia, sampai kemudian Pramudia diburukan. Setelah pulang, Pramudia datang ke Hamka. Dia bilang, "Bung, tolong kamu jadi naib atau untuk pernikahan saya. Saksi ya, jadi saksi atas pernikahan dan memberi khotbah pernikahan." Betapa bayangan saya itu kan mereka berseteru itu sampai ke dalam-dalamnya gitu. Tapi dengan mudah saja Pramudia datang ke Hamka dan meminta Hamka untuk menikahkan anaknya, dan Hamka mau seperti itu. Nah, itu kebesaran hati orang-orang yang kita anggap kita ikut bersengketa seperti itu, tapi sebenarnya mereka juga punya rasa, masih memberi ruang pada mereka seperti itu. Itu yang saya kira penting ya untuk hal ini. Dan saya ingin mengundang Mas Muhammad nanti bulan Agustus. Jadi bulan September ya, Mas. Bulan September nanti itu ada kegiatan namanya Temu Inklusi. Jadi itu pertemuan organisasi-organisasi, aktivis-aktivis, individu-individu yang peduli pada isu disabilitas. Acaranya dekat di sini, di Cirebon. Di mana? Di Walet ya. Nanti bisa menghubungi Mas Santos nanti kita bisa dan mungkin kalau kita dengan teman-teman komunitas literasi di sini juga bisa bikin event di sana untuk menyuarakan persoalan-persoalan bahwa ya kita juga harus peduli pada persoalan disabilitas. Saya punya organisasi di sini namanya Migrant Care. Kita juga peduli pada teman-teman pekerja migran yang pulang kemudian mengalami disabilitas, baik disabilitas fisik maupun disabilitas mental,
seperti itu. Karena Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya, pertama kita sudah punya undang-undang penyandang disabilitas. Perspektifnya adalah perspektif hak, bukan perspektif belas kasihan. Kalau dulu namanya undang-undang penyandang cacat, itu perspektifnya masih belas kasihan. Tapi kalau undang-undang penyandang hak penyandang disabilitas ini perspektifnya adalah hak. Jadi seharusnya suara-suara Mas Muhammad ini juga bisa disuarakan di dalam musrenbang. Seharusnya gedung-gedung pemerintahan itu juga menyediakan akses yang mudah, juga layanan-layanan publik seperti ini. Nah, saya kira kita bisa menemani Mas Muhammad bersama teman-teman di sini nanti, misalnya apakah ada ruang-ruang publik di Indramayu ini yang belum ramah pada penyandang disabilitas, layanannya juga, kebijakan-kebijakannya juga, pendidikannya juga seperti itu. Karena juga misalnya di dalam soal lapangan kerja ya, soal kesempatan kerja, itu ada aturan harus menyediakan kuota kalau nggak salah 2% ya kepada penyandang disabilitas. 5% ya dari kesempatan kerja. Lowongan itu harus diisi oleh teman-teman penyandang disabilitas seperti itu. Saya kira itu.